Enggak, ini saya di Tanjung Priok, ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya senang bisa bertemu dengan Bapak-Bapak semuanya. Saya mendapatkan keluhan yang saya lihat dari media sosial. Terutama driver banyak yang mengeluh karena urusan bongkar muat. Benar enggak? Tolong nanti diceritakan problemnya apa sehingga kita bisa memberikan jalan keluar. Dan tidak usah takut dengan Pak Menteri atau pimpinan-pimpinan di pelabuhan di sini. Disampaikan apa adanya, kalau bisa dicarikan jalan keluar akan saya carikan secepat-cepatnya. Saya rasa saya mampir ke sini hanya untuk itu. Silakan. Karena saya tidak mau, tadi sudah dijelaskan mengenai dwelling time sudah turun. Kemudian yang kita inginkan juga kecepatan bongkar dan muat. Antriannya jelas, tidak ada pungutan. Sehingga driver mestinya merasa nyaman semuanya. Jangan sampai ada yang mengeluh karena banyaknya pungutan, itu yang mau saya kejar kalau ada. Ya, silakan, silakan. Cek. Mohon izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Presiden dan seluruh, saya nggak bisa sebutkan untuk mempersingkat waktu mungkin ya. Nah, perkenalkan saya Agung, saya supir kontainer memang, dan sudah 1 tahun ini memang sudah tidak nyopir karena situasi pandemi kemarin saya jadi korban. Jadi begitu kebijakan lockdown yang pertama itu, transportasi tidak jalankan gitu ya Pak ya, untuk bis, terus kemudian kereta, pesawat itu tidak ada. Waktu itu saya pulang kampung, begitu tidak ada transportasi, saya tidak bisa balik ke Jakarta, akhirnya sampai tertahan 2 bulan. Nah begitu saya balik lagi, kendaraan yang saya bawa sudah dibawa oleh supir lain gitu, dan sampai sekarang saya belum bekerja gitu. Nah, saat ini saya lagi mencari pekerjaan juga gitu. Nah, tetapi posisi di kami, di kawan-kawan supir, saya sedikit mau cerita dulu tentang aktivitas mungkin ya Pak. Nanti berhubungan dengan persoalan yang ada di pelabuhan gitu. Jadi kalau bicara tentang masalah di pengemudi, itu sekitar sebelum ada pelabuhan yang baru ya, saya kira-kira sekitar 4 tahunan mungkin ya Pak ya, yang NPCT-1 yang baru. Kalau Pak Jokowi tadi menyinggung tentang adanya yang viral-viral itu kan memang ada di NPCT-1 gitu kan. Nah, dulu pada saat pembangunan tol dari Priok, tol layang ya Pak, dari Priok ke Cakung gitu, yang akses ke Cikampek gitu. Nah itu berbarengan dengan pembangunan terminal yang baru yaitu NPCT-1. Nah dulu situasinya sangat luar biasa untuk kemacetannya karena di jalan itu aksesnya tol pada saat pembangunan itu ada jalur kecil yang itu menjadi menyempit gitu, dan itu hampir tiap hari itu dalam proses pembangunan tol dan proses pembangunan operasionalnya NPCT-1 yang baru, yang mungkin ya perusahaan baru berjalan dan pekerjanya juga baru gitu kan. Jadi menambah juga deretan kemacetan gitu kan, pelayanannya mungkin masih belum seperti perusahaan yang sebelumnya berjalan begitu. Nah,
ketika terjadi kemacetan itu yang akibat dari proses bongkar muat di pelabuhan, kami juga mengalami tentang tindakan kriminalitas, Pak, gitu ketika macet gitu. Nah, banyak sekali kawan-kawan tuh hampir tiap hari sampai hari ini pun juga mengalami tentang tindakan kriminalitas gitu. Ya, pada saat macet gitu, kawan-kawan ini diambillah barangnya. Kalau di Tanjung Priok ini sebutnya asmoro, Pak. Yang dia ketika macet itu ngambil barang dari kendaraan gitu secara diam-diam. Kemudian ada juga yang kalau dia terorganisir gitu preman-premannya di setiap daerah-daerah rawan gitu, dia naik ke atas mobil, Pak. Ini kan kontainer kan? Iya, kontainer Kan betul. nggak bisa dibuka. Barangnya ngambilnya dari mana? Barang kendaraan, Pak, maksud saya. Oh, barang kendaraan. Kendaraannya. Kan dia ada ban setip, kadang aki, kadang juga handphone. Kalau dia berani naik ke mobil itu ditodong kita, Pak. Ditodong, kemudian diminta barang-barang kita, handphone, dompet, segala macam, uang jalan habis gitu. Nah, yang sering terjadi itu kawan-kawan dari luar kota gitu. Nah, tetapi yang dari ekspor impor yang teman-teman yang bawa kontainer itu sebelum ini sekarang kami sudah ada ya wadah untuk penyambung silaturahminya, Pak. Kalau dulu itu kan sebelum kita ada wadahnya, teman-teman supir itu membangun suatu kayak komunitas begitu. Nah, itu dulu sesama supir kontainer aja itu saling musuhan, Pak. Tidak ada rasa kebersamaan gitu. Begitu keadaan macet, ada di depannya itu ada yang dinaikin mobilnya naik ke atas mobil gitu, bawa celurit apa nodong gitu. Itu nggak ada yang berani nolong, Pak. Padahal itu depan, belakang, samping, kanan itu kan kendaraan semua dan itu orang semua gitu. Itu sangat memprihatinkan dulu. Karena dia takut kalau posisinya nanti dia membantu, preman-preman itu akan nyerang balik begitu ke dirinya. Maka dia lebih memilih tutup kaca. Nah, itu memperhatikan sekali gitu kan. Nah, waktu itu kalau keadaan kayak gitu kita diamkan, nah ini kapan bisa kita selesaikan bareng-bareng gitu. Sekarang masih ada enggak itu? Masih, itu, Pak. Tadi kan ngomongnya dulu. Sekarang masih? Masih, Pak. Masih? Ya. Tapi tidak seperti dulu, sekarang agak terminimalisir, Pak. Kalau sekarang kan kawan-kawan ini sudah saling kenal nih. Kayak saya misalkan sama Bang Hakim ini kan beda daerah. Biasanya kan kawan-kawan supir yang di sini itu kan merantaunya itu kan satu kampung nih, misalkan dari Jawa gitu, ngikut ngernet begitu. Nah, nanti sudah bisa nyupir, bekerja diangkat oleh bosnya begitu kan. Nah, itu ngumpul dalam satu perusahaan. Nah, dia tidak akan kenal dengan perusahaan yang lain, dan itu juga misalkan Bang Hakim ini dari Medan itu. Dari satu perusahaan misalkan dia connect-nya dari Medan gitu. Nah, itu kayak musuh-musuhan gitu. Gak ada ininya. Nah, maka kita membangun suatu perkumpulan gitu sesama pengemudi. Ketika kami sudah saling kenal, saya kenal sama Bang Hakim gitu. Ketika ada yang di premanisme gitu, ya ayo kita tolong bareng-bareng. Kalau ini, Pak, saya tanya masalah yang berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, pungutan. Ini ada yang menyampaikan pungutan di Fortune, di NPCT One, di Depo Dwipa. Benar enggak? Benar, Pak. Benar, Pak. Pak Kapolri, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok, ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di NPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja, Pak Polri. Iya. Ya, terima kasih. Kami masih dengan Pak Panglima di Jawa Barat. Iya, oke. Nggak apa-apa. Iya, itu aja. Terima kasih. Lanjut, Pak ya. Ya, jadi dampak dari kemacetan satu tempat itu berdampak memang kemana-mana.
Kayak di Depo Fortune itu bisa berdampak ke Cakung, bisa berdampak ke Cilincing. Itu orang bongkar bisa sampai seharian baru selesai. Ya, benar dikatakan dampak dari kemacetan itu akhirnya timbulnya premanisme itu. Nah, kita sudah beberapa kali memang bikin semacam klarifikasi ke depo tersebut karena ini berdampak luar biasa, tapi memang sampai saat ini belum ada perubahan yang konkret. Terus terkait pelayanan yang di pelabuhan, kebetulan memang ini kan situasinya nggak tentu, makanya kemarin ada satu aparat kepolisian yang mengontrol situasi di NP Citiban gara-gara ini viral, ngontrolnya pagi ya pasti lancar. Karena kalau pagi kita itu adanya di pabrik, kalau jam segini kita biasanya adanya di pabrik, lagi muat atau lagi bongkar. Nah, macet-macet itu biasanya mulai habis maghrib atau habis isya sampai malam, itu biasanya. Nah, itu di hari-hari tertentu memang nggak semua hari, biasanya malam Rebo, malam Kamis, Jumat Sabtu itulah. Nah, memang itu dampaknya bisa kemana-mana. Makanya harapan saya dan teman-teman ya terkait kemacetan yang berdampak premanisme ini bisa secepatnya dibenahin. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah nangkep semuanya apa yang diinginkan oleh Bapak-bapak semuanya. Tadi juga sudah saya perintah langsung ke Kapolri untuk dicek di lapangan, diselesaikan, nanti pasti akan melapor ke saya. Sini juga saya kira sudah didengar langsung oleh Pak Kapolda Metro, tapi saya enggak perintah langsung, perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas. Dan bisa diselesaikan di lapangan, nanti akan saya ikuti ini, proses ini. Nah, kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, udah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di ini, di status di media sosial yang saya lihat keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya terima kasih atas pertemuan pagi hari ini. Nanti coba saya prosesnya ini akan saya ikuti. Nanti saya akan cek ke Bapak-bapak tadi yang menyampaikan apakah sudah terjadi perbaikan atau belum. Kalau enggak, nanti saya undang lagi di lain waktu. Ya. Terima kasih, karena saya masih ada acara yang lain. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.